Satu perikop, satu hari. 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak berragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak berragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus menyebutkan beberapa dosa yang ada di dalam jemaat yang ada di Korintus. Dosa yang pertama, ayat yang pertama kita lihat di sana. Kalau kita membaca ayat pertama ini, di sana Paulus menyebutkan bahwa ada percabulan di antara jemaat, di mana ada yang melakukan percabulan dengan istri ayahnya. Jadi dosa yang pertama adalah dosa dalam percabulan. Apa maksud dari istri ayahnya di sini? Apakah ini yang dimaksudkan adalah ibu kandungnya? Kalau ibu kandung rasanya tidak mungkin. Karena kalau ibu kandung, maka Paulus tidak akan menggunakan kata istri ayahnya, tetapi ibumu. Jadi ini berarti adalah ibu tirinya. Nah, bagi Paulus, ini suatu dosa yang melampaui batas. Sesuatu yang sangat mengerikan. Karena di dalam hukum Musa ada larangan tentang percabulan. Saya baca beberapa bagian. Ulangan pasal 22 ayat 22. Di sana mengatakan, apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Imamat pasal 18 ayat 8. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Secara lebih spesifik, firman Tuhan melarang akan hal ini. Nah, Bapak Ibu, bahkan Paulus katakan di dalam bagian ini bahwa orang yang tidak mengenal Allah saja tidak melakukan tindakan seperti itu. Artinya, orang yang tidak kenal Allah tahu bahwa tindakan seperti itu adalah satu tindakan yang tidak baik, satu tindakan yang salah. Tetapi justru itulah yang dilakukan jemaat Korintus. Nah, Bapak Ibu Saudara, tindakan itu adalah satu tindakan yang sangat tercela dan harus dihukum.
Jika orang-orang di luar gereja saja, orang-orang yang tidak kenal Allah saja tahu bahwa itu adalah satu tindakan yang tercela, bagaimana mungkin gereja hidup dalam keadaan seperti itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini dosa yang pertama. Kemudian dosa yang kedua adalah sombong. Satu hal yang menyedihkan, sudah melakukan percabulan tetapi bukannya sedih atau berduka, melainkan mereka menjadi sombong. Bapak Ibu Saudara, kita sudah membahas dalam pasal-pasal sebelumnya bahwa jemaat di Korintus tidak kekurangan apapun dalam karunia rohani, sehingga ini membuat mereka menjadi sombong. Nah, ini merupakan suatu tindakan yang sangat-sangat aneh, Bapak Ibu. Ketika melakukan dosa, maka sikap yang seharusnya dimiliki adalah berduka cita. Bisa kita perhatikan dalam ayat yang kedua. Tapi Bapak Ibu, justru jemaat ini tidak merasakan suatu kesedihan dan berduka ketika mereka melakukan dan melihat orang-orang di antara mereka yang hidup di dalam percabulan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian dosa yang ketiga adalah dosa kompromi. Mereka bukan hanya sombong, tetapi juga mereka kompromi. Pihak gereja pada masa itu tidak menganggap dosa itu sebagai suatu hal yang serius, yang perlu ditangisi, yang perlu dikasihani, yang perlu ditegur dan diingatkan. Yang harusnya jemaat atau sesama jemaat memberikan peringatan dan teguran kepada pelaku perzinahan. Mereka mengetahui hal itu, tetapi tidak ada yang berani memberikan teguran atau peringatan kepada orang-orang yang melakukan tindakan ini. Ini artinya mereka berkompromi dengan kejahatan yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari 3 dosa yang disebutkan oleh Paulus di dalam bagian ini, saya sangat yakin bahwa kita tidak ada dalam posisi seperti ini. Mungkin kita tidak akan melakukan dosa-dosa yang separah atau yang mengerikan seperti yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Korintus. Tapi pertanyaan untuk kita adalah, pernahkah kita berduka atas dosa yang kita lakukan? Pernahkah kita menangisi atas setiap kejatuhan kita dalam dosa? Dan kemudian kita memohon pengampunan daripada Tuhan? Atau kita merasa biasa-biasa saja dan tidak ada perasaan sedih dan bersalah setelah kita jatuh dalam dosa? Kemudian pertanyaan yang kedua, pernahkah kita berduka atas kejatuhan orang lain ke dalam dosa? Apakah ada perasaan sedih, berduka karena kejatuhan rekan kita atau sesama kita? Atau sebaliknya kita malah senang dengan kejatuhan orang tersebut. Kita senang dengan kegagalannya. Yang ketiga, ketika kita melihat orang yang hidup di dalam dosa, apakah kita kemudian berdiam diri atau kita melakukan sesuatu untuk mengingatkan dan menegur orang tersebut agar dia kembali kepada jalan yang benar? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menangisi diri karena kurang cantik atau gagah tidak mempunyai arti apa-apa. Menangisi diri karena miskin tidaklah berarti banyak. Menangisi berbagai macam kesulitan yang kita alami tidak mempunyai banyak makna. Tetapi menangisi dosamu, menangisi orang-orang yang Anda lihat hidup di dalam dosa, itulah duka cita yang berarti. Itulah tangisan yang bermakna. Inilah duka cita yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pembacaan firman Tuhan dan renungan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.